Kalian tahu nggak sih kenapa beras yang dimasukkan ke dalam rice cooker bisa matang menjadi nasi? Nasi yang kita makan sehari-hari itu merupakan hasil dari penerapan hukum satu termodinamika. Rice cooker, yaps, kalian pasti udah tahu alat satu ini. Rice cooker adalah alat penanak nasi. Rice cooker ini menerapkan prinsip hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Dalam termodinamika, sistem didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinjau dan diperhatikan, sementara segala sesuatu di luar sistem disebut dengan lingkungan, serta yang memisahkan antara sistem dan lingkungan disebut dengan batas. Lalu bagaimana sih prinsip termodinamikanya? Nah, jadi gini, dalam aplikasi rice cooker ini, panas yang diberikan dari energi listrik tersebut merupakan kalor yang akan membuat sistem dalam rice cooker ini melakukan suatu usaha. Usaha yang dilakukan suatu sistem tersebut akan menyebabkan perubahan energi. Nah, perubahan energi tersebut akan merubah beras yang ada dalam rice cooker menjadi matang sehingga dapat kita konsumsi. Persamaan keadaan sistem pada rice cooker yaitu mengalami sistem keadaan adiabatik lalu mengalami keadaan isotermik. Rice cooker mengalami proses adiabatik pada saat beras dan air baru memasuki ruang rice cooker. Karena proses yang terjadi pada rice cooker ini merupakan sistem tertutup, hal ini yang menyebabkan tidak terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungan. Lalu pada saat nasi sudah jadi atau beras sudah menjadi nasi, maka sistem akan mengalami proses isotermik, yaitu proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Hal tersebut dikarenakan pada saat nasi tanak, maka suhu pada sistem akan konstan, agar nasi tetap berada pada keadaan ideal untuk dikonsumsi. Proses pertama adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Jadi, pada proses adiabatik berlaku persamaan berikut. Proses kedua, proses isotermik. Proses isotermik merupakan proses perubahan keadaan sistem pada suhu tetap. Menurut hukum Boyle, pada proses ini berlaku persamaan berikut. Berdasarkan persamaan perubahan energi dalam, didapatkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermis ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Sedangkan usahanya dapat dihitung dari luas daerah di bawah kurva besarnya seperti berikut. Nah, ini merupakan diagram proses yang terjadi dalam sistem. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses yang terjadi yaitu proses adiabatik lalu proses isotermik atau isotermal. Nah, selanjutnya estimasi efisiensi rice cooker. Rice cooker termasuk dalam mesin kalor atau power cycle, di mana W cycle sama dengan Q in dikurang Q out. Dan eta sama dengan 1 dikurang Q out per Q in dikali 100%. Nah, ini merupakan contoh spesifikasi dari rice cooker. Nah, dari spesifikasi tersebut, rice cooker memiliki daya listrik sebesar 395 watt, tegangan sebesar 220 volt, dan jika diasumsikan waktu untuk memasak nasi adalah 30 menit atau setara dengan 1800 sekon, sedangkan perubahan suhunya adalah 73 Kelvin, maka untuk mencari nilai estimasi efisiensi, yaitu dengan mencari nilai Q in dan Q out terlebih dahulu. Lalu setelah itu, nilainya dimasukkan ke persamaan estimasi efisiensi dan didapatkan nilainya sebesar 0,224%.